Kristen, Bang. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ya, dari Pak Ustadz aja duluan. Baik, kalau saya bertanya sih, saya ikut-ikut aja sih sebenarnya, mirroring. Anda lah dulu nanya, silakan, gak apa-apa. Pak Ustadz aja dulu. Waduh. Anda Kristen apa sih? Kristen Protestan. Ada. Cari di Google dulu atau cari cek GPT dulu, kan dari cek. Aduh, kalau Islam nggak belajar dari cek GPT. Kalau Islam pakai referensi. baru saya nanya, abangnya lama kali kejedanya. Abang lihat dari Ibrani 24. Ibrani. Ya. Di Ibrani itu nggak ada perkataan Yesus, nggak ada. Ada. Yang saya tanya perintah Yesus ke gereja. Kalau di Ibrani itu tulisan dari Paulus itu. Itu kan Injilnya menyampaikan kepada umat-umat Kristiani, mendorong mereka untuk ke gereja gitu. Gini, yang saya tanyakan perintah Yesus ke gereja. Kalau yang di Ibrani itu adalah tulisan dari Paulus, beda, bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus itu, Bang. Ada nggak perkataan Yesus? Pergilah ke gereja hari Minggu. Nah, tuh. Kayak gitu. Kan ini Ibrani ini kan ditulis oleh Paulus. Nah, Paulus kan Injilnya. Dia menyampaikan kepada umat-umat Kristiani untuk mendorong mereka untuk beribadah. Gitu. Nah, berarti Anda ini ikut Paulus, bukan ikut Yesus. Nah, kan aneh jadinya. Anda ikut siapa sih? Ikut Paulus kah? Bukan ikut Yesus itu. Sudah. Nah, kalau ikut Yesus, mana perintah Yesus agar ke gereja? Cari dari Yesus, bukan nyarinya dari Paulus. Abang ini. Yang di YouTube 479 ya. Assalamualaikum semuanya. Ada nggak, Bang, dari Yesus?
malas nah. Kok termenung? Kenapa bingung gitu? Ada nggak dari Yesus? Nah, nyari lagi di Google. baru satu pertanyaan saya udah bolak-balik dia Google. Ada. Turun dia teman-teman. Turun sendiri, aduh. Ya udah belajar dulu ya bang ya. Ada aja. Aduh. Turun sendiri dia. Nggak ada perintah ke gereja dari Yesus, nggak ada. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam bang. Malam, abang dari Kristen. Kristen bang. Silakan open cam bang. Oke, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Yang tadi bang, balas yang tadi. Di dalam Matius pun ada ditulis bang, Tuhan Yesus tidak ada memerintahkan untuk datang ke gereja, tetapi memerintahkan jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Iya. Berarti tidak ada perintah ke gereja kan? Tidak ke gereja. Iya, nggak ada ya, jujur lah kayak gitu kan gitu. Kalau jujur saya nggak akan maksain gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Tadi di mana kata Anda? Dalam Matius. Matius berapa? Di dalam Matius 4 ayat 13. 4. Matius 4 kah bang? Wah, ada telepon dia tuh. Bang. Ya bang. Bang. Matius 4 kah? Iya, halo. Matius 4 kah? Matius 18 ayat 20 bang. Matius 18 ayat 20. Baik bang, ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Enggak nyambung dengan gereja itu bang. Enggak nyambung dengan gereja itu. Bang, abang buka lagi dalam Matius 4 ayat yang 13. Aduh. Dalam Matius 4 ayat 13, biar abang paham begitu. Matius 4 ya. Iya bang, Matius 4 ayat 13 bang. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Apa hubungannya? Coba baca di sebelumnya bang. Judulnya Apa? Tetapi ya Yesus tampil di Galilea. Enggak nyambung Anda ini. begitulah dia bang, untuk datang tempat beribadah bang. Aduh, kacau kali, jauh kali. Gak ada sama sekali ayat yang Anda berikan menyinggung ke gereja, gak ada. Nah, gimana sih abang ini? Aneh. Ya kalau nggak ada. Kalau nggak ada, coba kita berpikir. Yesus aja tidak memerintahkan Anda ke gereja, ngapain Anda ke gereja? Kan gitu. Betul nggak? Kemute itu bang. Kemute. Bang, ketutup mic-nya bang. Terima telepon dia. Terima telepon. Terus ya bang. Iya.
lewat telepon, iya. Bentar, keluar katanya, nggak apa-apa. Bang, udah? Oh, ditelepon Edis kali ya. Ditelepon Edis mungkin ya, teman-teman. Dibuka mic-nya, Bang. Iya, bentar-bentar ya bang. Nah, mantul. Bang, suaranya mantul, Bang. Ya, sabar bang. Ya bang, sabar. Iya. Sabar terus ya kita, teman-teman. Gak apa-apa. Sabar ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya yang nyabarin teman-teman saya nih, sabar ya. Gitu. Bang, ngapain sih ente, Bang? Kalau Anda sibuk, turun aja dulu, Bang ya. Turun aja dulu deh ya. Kalau hanya sibuk nggak usah minta naikkan gitu ya, teman-teman. Iya, lama diganti aja. Halo, selamat malam. Malam. Iya, Bang Mop, Kristen Islam. Puji Tuhan Kristen. Openkan dulu, Bang. Bagaimana? Oke. Assalamualaikum Pak Ustad. Ya, silakan dibuka dulu kameranya. Oke. Dari Kristen ya, Bang ya? Ya, puji Tuhan dari lahir Kristen. Oh, dari lahir Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Mungkin ditanya aja lah. Ditanya. Iya. Tadi tuh saya nyari perintah Yesus ke gereja mana? Kalau ke gereja, Yesus nggak ke gereja. Baru ini juga soalnya. Baru lihat live-nya Ustaz, makanya baru ini. Tadi apa perintahnya? Iya. Di ayat mana di kitab Anda Yesus memerintahkan ke gereja? Kalau Yesus dia memerintahkan ke gereja, tapi dia katakan ikutlah aku karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Waduh. Lalu ngapain ke gereja, Bang, bayar perpuluhan gitu? Bukan begini, sebenarnya ke gereja sama enggak ke gereja sebenarnya tetap, kalau itu Tuhan itu pasti tetap masuk surga kok. Masa orang yang tiduran aja di rumah dia bisa kaya? Nggak mungkin. Beda dengan orang yang bekerja keras, Bang. Nggak cocok itu analoginya. Orang tiduran di rumah bisa kaya itu mustahil. Tapi kalau orang yang kerja keras baru dia bisa kaya, masuk akal gitu. Kalau pemahaman saya, karena memang jujur gereja sekarang itu banyak yang karena punya inilah apa ya, punya tujuan tertentu. Abang ke gereja nggak? Ya, puji Tuhan di gereja. Oh, ke gereja. Abangnya ke gereja, teman-teman. Abangnya ke gereja.
Yesus ya untuk ke gereja, nggak usah lagi ke gereja bang ya? Tetap ke gereja sih, karena di gereja itu Wah, kan kenapa? kita bisa Siapa yang nyuruh anda ke gereja? nggak disuruh, tapi ya memang dari hati. Nggak disuruh, bisa-bisa sendiri gitu. Punya rumah besar ini gara-gara Tuhan Yesus. Gitu kan? Hah? Tuhan, saya selama ikut Tuhan Yesus dari lahir, berkat itu mengalir. Bukan maksudnya menyombongkan saja, tapi ya kita kan punya rezeki masing-masing. Ya kan, Pak Ustadz ada juga rezekinya, saya juga ada rezeki saya juga. Tuh, jadi sebenarnya saya masuk di sini lesnya Pak Ustadz cuma mendukung aja, dukung lesnya Pak Ustadz. Saya makin di inilah makin banyak lah muslim yang baik, ya kan? Begitu saya muslim yang baik. Abang itu di negara mana bang? Di Indonesia juga? Itu begituan di Indonesia. Ya kalau anda mau bertanya tentang Islam boleh gitu. Kalau saya sih nggak perlu bertanya, karena ya secara manusia kita kan ya pasti berdosa. Kalau saya mau bertanya yang hanya sekedar menjatuhkan itu nggak penting. Ya kan? Bukan yang menjatuhkan, yang ingin tahu gitu, apa yang diketahui boleh gitu, silakan. Kalau di atas itu sebenarnya Tuhan yang betul sekali. Tuhan itu dia tidak bisa menjadi hal itu. Aduh, bang, itu permainan kosakata anda itu bang. Permainan kosakata anda doang itu. Ini coba anda buka Galatia 3 nomor 13 coba. Saya aja yang buka ini. Nih. Mana dia? Nah, ini perhatikan. Coba baca bang. Saya gedein. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul? Itu bang. Digantung bang. Ada penerjemah sebenarnya kalau dibilang digantung. Kalau pemahaman kita kalau dia bang, kok suaranya jauh kali ya gitu. mungkin terlalu jauh. Iya, jauh banget, nggak kecil suaranya ya teman-temannya. Nah, ini udah full nih poster. Oke. Iya. Jadi bang di situ digantung. Kalau judul saya kan Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung. Itu. Berarti Tuhan Yesus digantung salib berarti ya. Aduh, bang, suara abang kecil banget loh, serius bang. Iya, delay gak pakai handset bluetoothnya itu delay kayaknya, ya jauh banget, terus juga kecil kali gitu. Abang tolong benerin dulu bang ya, bang. Lobet. Iya, masalahnya kecil banget tadi suaranya. Halo. Nah ini agak gede dikit nih, ya jangan pakai handset. Kalau anda mau bertanya atau tidak nih? Persoalan bertanya Pak Ustadz, karena nanti jadi perdebatan lagi buat kita sama umat manusia ya kan. Baik, ya kalau gitu saya naikkan Kristen yang baru lagi yang antri ya bang ya, yang mau diskusi. Oke? Oke, thank you. Oke, selamat malam.
Halo, selamat malam. Selamat malam, kembali lagi gua sama lu. Siapa bang? Yang kemarin. Waduh, Mandra, Bang Mandra. Ya, selamat malam. Bang Mandra, selamat malam. Iya, Bang Gondrong lupa. Ini abang gua. Udah sadar kemarin. Nah, seharusnya gue tanya sama Ustadz nih, udah sadar atau belum nih? Waduh. Ini akut ini teman-teman, ya akut ini Bang Gondrong ini. Malam ini apa yang mau saya obati? Nggak usah diobatin, gue masih normal. Yang Iya. yang mau diobatin itu saya kira Pak Yusufi yang mau diobatin. Gini Bang, ya. Agak ada beda-beda sedikit gitu loh. Gini Bang, ya saya ini ya mengobati akal Anda agar tidak menuhankan manusia lagi gitu. Oke. Anda apa? Bang Yusuf sudah agak menyinggung ke situ ya. Oke. Lebih baik saya tuhankan manusia daripada saya tuhankan orang mati. Itu ada faktanya. Nah, orang itu orang lain bisa menyelamatkan sesamanya manusia. Apakah orang mati bisa menyelamatkan yang hidup? Ya, coba lihat Yesus contohnya kan mati dia, ngapain Anda ikuti? Dia mati tapi dia ke surga. Kata Anda tadi ngapain ikut orang mati? Dia bangkit kembali. Tenang. Ngapain ngikut orang mati? Dia kan bangkit kembali, dia kan hidup. 3 hari dia mati, untuk menebus dosa-dosa manusia kan. Iya. Dalam ajaran saya, dengar dulu, Pi. Nah, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus mati 3 hari dalam kuburan dan dia meninggal. Meninggal 3 hari dalam kuburan. Tuhan meninggal gitu ya? Nggak begini. Kayak gimana? Iya, ini abang ini Tuhan pula meninggal katanya. Tenang. Yesus adalah Tuhan kami, ya. Yesus Kristus itu mati 3 hari. Yesus meninggal terus? Ya, oke, salah. Tuhan itu mati, Tuhan Yesus. Tuhan mati. Ya, Tuhan Yesus bagi kami. Dan dia bangkit kembali. Ya. Dan dia menunjukkan kepada ke-12 muridnya sampai dia katakan, ya, sampaikanlah berita ini kepada dunia, kepada seluruh dunia bahwa saya sudah bangkit. Makanya dia bilang, ya, kamu sekarang percaya karena ada seseorang yang menusuk dia punya tempat. Datanya mana? Kebanyakan ngomong. Gini. Saya tidak mau berdebat soal itu karena Anda yang mulai, makanya saya jawab. Iya. Itu kalian, maaf ya brother ya, kalian itu Muslim ya, selalunya kayak begitu. Ya, giliran kami tanggapi, kalian mengamuk. Jangan begitu. Bukan ngamuk, bukan. Ya ini. Masalahnya gini, tanggapannya itu mendongeng gitu loh. Loh, kok mendongeng? Adanya tanya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kami, disalibkan, dia mati, dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit. Iya, makanya Bang saya katakan sama Anda, ngapain ngikutin orang yang mati? Bukan mati, karena dia hidup kembali pada hari ketiga. Tapi kan pernah mati. Sekarang saya mau tanya. Oh, nanya ya. Ngapain ikut orang mati? Ya. Apa? Saya tanya, Pi, saya bilang,
lebih baik kita diselamatkan oleh orang ya daripada diselamatkan oleh orang mati, karena mustahil orang mati bisa menyelamatkan orang hidup. Sepakat, Yesus nggak bakalan bisa menyelamatkan gitu. Memang Karena Yesus itu pernah mati gitu. Dia menyelamatkan diri sendiri aja nggak mampu, sampai mati disalib tentara Romawi. Nggak, tapi dia ngapain kita ikut orang mati coba? Nah, oke. Tapi menurut ajaran kami, menurut Bible kami, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Banyak juga selain Yesus bangkit. Oke. Saya mau tanya sekarang, Yesus ada Apa? di mana sekarang? Menurut Pi, menurut Yesus lagi ngambang di langit. itu lebih baik ngambang daripada coba Nabi Muhammad di mana sekarang? Nabi Muhammad di sisi Tuhannya tempat paling tinggi. Sungguh luar binasa. Kalau Nabi saya itu letaknya di Rafiqul A'la. Kenapa orang bisa ya kaum muslim itu menganggap Anda itu sebagai ustadz, padahal pemikiran itu ada yang kita typing di bawah botol sekali. Saya tanya kamu, bilang Yesus itu di mana? Kamu bilang ngambang di langit. Oke, saya terima. Sekarang saya tanya, bilang Muhammad itu di mana? Di Rafiqul A'la. Padahal Saya jawab. ada di alam barkah. Itu cuma makamnya doang. Yang saya jawab itu di Rafiqul A'la. Tempat yang paling tinggi di ini. Makanya kalau kagak paham, dengerin, jangan ngomong terus. Ya, Rafiqul A'la adalah tempat yang paling tinggi di sisi Tuhannya. Itu Nabi Muhammad. Oke. Itu pendapat Yusuf nih ya. Oke, saya Bukan pendapat, itu ada hadisnya. Oke, saya terima. Saya mau tanya Pi, sekarang ya. Jangan sampai menjawab sebelum saya bilang apa jawab kamu. Oke, kasih saya kesempatan karena saya sebagai tamu di room kamu, ya. Iya, jangan banyak-banyak juga ngomongnya. Oke, tidak. Ini saya mau tanya sama kamu. Oke? Ini menurut kamu bumi ini bulat apa datar? Lah, jadi bumi ini, baik menurut saya ya, bumi ini terhampar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apanya? Belajar sama Ustadz Adi Jayat ya. Oke. Tanya aja Ustadz Adi Hidayat, itu bumi itu terhampar. Iya, tapi saya mau tanya sama kamu sekarang. Pintar kamu. Bumi itu bulat apa datar? Jawab dari dalam hati kamu, jangan jadi pecundang, jangan jadi pembohong. Gak bisa saya jawab dari hati saya, tapi dari dalil Quran. Dalil Quran. Ini jawabannya, makanya ngomong terus sih. Ya, dengarkan jawabannya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Mana lu pesantren Dari Al-Quran saya jawab. Bumi itu kagak bulat, kagak datar. Jadi kalau bumi itu datar menurut Bible, makanya sampai saya sindir. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Biar tidak tumpah kayak gimana? Biar tidak tumpah kayak gimana? Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bible, ya, dikatakan oleh Bible, bumi itu datar gitu. Itu kuasa Allah, Bang. Ya, ini Bang, gini. Abang Muslim? Haji. Gini ya, saya jelaskan kan kemarin itu saya sindir ya. Kalau bumi itu bulat ya, air laut akan tumpah. Ini adalah sarkas
adalah sarkas untuk umat-umat Kristen, yang mana umat Kristen mengatakan di kitabnya bumi itu datar. Iya makanya. Apa yang ini loh? Abang ini lulusan pesantren mana? Dengar dulu. Ya, gini. Coba kalau kita lihat ya, kitab Bible itu. Aduh. Udah, saya lulusan es campur dah. Itu terus ya yang ditanya dari dulu. Enggak tahu tuh nggak belajar. Ini nih. Apanya nggak belajar ya? Murid saya banyak masalahnya. Kau belajar di mana, Bang? Rekam guys, rekam. Kau belajar di mana? Kau lulusan mana? Abang kesini ke Kalimantan Selatan, nanti saya bawa ya. Ngapain juga gua ke sono ya? Ya udah, kalau kayak gitu ya. Nah, gini ya. Gini, jadi kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Ini bahasa sarkas, ya. Karena apa? Karena di dalam kitab Anda, di dalam Bible Kristen, bumi itu datar. Dengar, iya ampun, innalillahi wa Innalillah memang, ya. Tidak, saya belum lahir, Sapi belum Yusuf P belum lahir. Itu sudah ilmuwan temukan bahwa dunia itu bumi itu bulat. Ya, Makanya perlu sekolah lagi ini penerjemah Bible ini. Kenapa seharusnya penerjemah Bible ini perlu sekolah lagi? Nah, begini, nggak usah sama saya, nggak usah. Yang saya mau tahu ini, makanya saya bilang tadi, Yusuf PI harus ngomong jujur dari dalam hati, karena Yusuf PI pernah bilang bahwa bumi ini datar. Kalau dia bulat, air laut akan tumpah. Ya, makanya dengarkan nih ya, dengarkan saya jelaskan. Anda lihat ini ya, Anda lihat sebuah potongan kan? Anda lihat sebuah potongan video kan, betul nggak? Rekam guys, rekam. Tidak, begini, dengar dulu. Gini, dengar. Anda dengar saya, ya, dengar saya. Coba dengar, ya. Oke guys, rekam. Rekamnya. Ya. Ada beredar ya video foto. Belum. Sabar, jangan ngomong dulu, dengarkan dulu. Ya, baik. Biar kita gantian ngomong gitu, bahwa bumi itu bulat kayak gimana akan kita aini ya. Coba kita gantian ngomong dulu. Anda ngomong apa nggak akan didengarkan orang masalahnya. Coba ya, Anda dengar dulu ya, daripada saya mute Anda bisa ngomong lagi ya. Anda dengar dulu gitu ya. Ini aja kalau begitu, nggak apa-apa. Ya, jadi gini ya. Ini jawaban saya ya. Ada video saya beredar yang dipotong Kristen ya, bahwa kalau bumi itu bulat, air laut. Sabar, paham? Jangan, memang begitu. Sabar, dengarkan dulu. Coba ditutup dulu mulutnya ya. Nah, gitu. Oke. Ada video saya beredar ya, dipotong Kristen, kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah, kata saya. Ini adalah apa? Ini adalah sindiran saya terhadap Bible Kristen yang mengatakan bumi itu datar. Nah, seharusnya nama ini Jadi ya biar air itu tidak tumpah ya, jadi harus datar gitu menurut Bible. Ini memang perlu sekolah ulang ini Bible ini ya. Ya oke. Aduh. Salah. Tapi dengar ya. Oke, guys, siapkan kamera kalian dan rekam ya. Satu-satunya ustadz yang ada di Indonesia yang bersaksi bahwa mengatakan bumi ini bulat adalah Ustadz Yusuf P. Ya, sungguh luar binasa ajarannya Yusuf P. Bersaksi mengatakan bahwa
bumi ini datar, dan jika kalau tidak datar bumi Itu kata Anda, bukan kata saya. Rekam guys, rekam. Ya, Biar orang tahu semua. jadi ya teman-teman ya, jadi di sini kawan-kawan tahu kan sudah semuanya ya teman-teman semuanya apa yang dimaksud oleh video saya. Satu-satunya Ustadz di Indonesia ini yang menyindir bumi itu datar adalah saya, karena Bible mengatakan bumi itu datar ya. Itu live Anda. Itu live Anda. Ya itulah ya teman-teman semuanya kagak merasanya kawan-kawan kita Kristen yang di kitabnya bumi itu datar gitu. Sampai saya sindir, kalau bumi itu bulat mungkin air lautnya akan tumpah. Bagaimana supaya tidak tumpah ya? Maka bumi itu datar seperti yang dikatakan Bible. Nah, oke, terserah lu lah yang penting. Nah gitu ya. Ya catat ya teman-teman, satu-satunya Ustadz di Indonesia ini yang menyindir Bible bumi itu datar ya. Bumi itu datar. Akan tumpah. Iya, makanya harus datar seperti yang dikatakan Bible. Hehe. Ya, makanya biar kagak tumpah ya, jangan bulat, datar kayak yang di dalam Bible. Joget-joget ya dia. Itu makanya jangan kau lihat video potongan. Ustaz, tahan. Beda. Sudah tahu ya, kita itu ya teman-teman, apalagi di tingkat tengah ya, kalau di pendidikan formal ya kan kita itu sabar ya, ada diajarin masalah apa di dalam ilmu fisika, masalah gaya gitu ya. Salah satunya gaya itu apa? Gaya gravitasi ya gitu. Ini sudah tumpah-tumpah ini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak mungkin ya kalau ada gravitasi itu air laut itu tumpah gitu. Ya makanya biar tidak tumpah, karena ada kitab kawan kita mengatakan bumi itu datar, jangan bulat tumpah air laut, biar datar kayak di Bible gitu. Air laut tumpah. Air laut tumpah guys. Udah itu aja. Tunggu dulu Pi. Udah. Wah, jangan turun. Iya, makanya nggak ada yang lain nggak sudah. Kau sudah dapat penjelasan kan? Tidak, belum. Saya mau tanya. Kau mempertanyakan potongan video saya kan? Tidak, itu sudah itu. Gigimu juga dibawa, bukan kamu ya. Udah jelas sekali. Penontonnya emosi sekali dibawa Ustaz. Orang-orang juga pada iya, masalahnya kok apa ya, nggak ada faedahnya gitu. Loh. Makanya penonton menyuruh ganti, nggak ada faedahnya masalahnya. Oh begitu, silakan, saya nggak peduli. Makanya udah dijelaskan kan tadi, itu potongan video yang dipotong Kristen. Kalau bumi itu bulat, kata saya air laut akan tumpah. Ini adalah bahasa sarkas saya untuk menyindir kitab kawan kita yang Kristen yang mengatakan bahwa bumi itu datar ya. Bumi datar, kayak gimana bumi datar di sini? Ada di dalam Bible bumi datar. Sekolah lagi ya, Pak penulis kitab Kristen ini sekolah lagi bilang bumi datar. Oke ya, udah turun dulu ya. Kayak gitu ya. Buang tat. Iya, makanya jangan kemakan video